wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Kalau Pak Guru bilang semangat pagi luar biasa, ya. Semangat pagi luar biasa. Baiklah anak-anakku, pada hari ini Pak Guru akan mengadakan sosialisasi terkait dengan program yang akan kita laksanakan di sekolah. Nah, ada apa dengan program ini dan siapa yang akan memerankan atau melaksanakan program ini, nanti kita akan gali lebih dalam pada presentasi ini. Oke, ada sebuah kutipan di sini dari Mas Menteri. Nah, ini adalah Menteri Pendidikan kita. Siapa namanya? Nah, Pak Nadiem Makarim. Kutipannya berbunyi, perubahan tidak dapat dimulai dari semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Ini merupakan langkah awal kita dalam membuat suatu program yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian nantinya untuk masa depan kita semua. Nah, tujuannya di sini, Pak Guru tidak jelaskan di sini ya. Nah, ini dia program yang akan anak-anak semua jalankan di sekolah kita. Namanya Berli atau Berugah Literasi. Nah, merupakan suatu program co-kurikuler yang memiliki tujuan untuk mengembangkan budaya literasi di sekolah kita, supaya nantinya kalian itu makin gemar membaca ya. Program ini juga sebagai media pembelajaran bagi murid untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan media yang efektif untuk pendidikan karakter dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini yang akan kita kembangkan. Kita akan memanfaatkan keberadaan Berugah di sekolah kita sebagai tempat kita membaca buku. Nah, ada profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai pada kegiatan itu. Yang pertama, kita mampu bergotong royong. Kemudian kepemimpinan murid yang memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalian dapat berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan teman-teman kalian. Kemudian beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong sikap-sikap positif yang merupakan perwujudan dari iman, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Kemudian mandiri. Yang mana yang dinamakan dengan mandiri? Disiplin. Ada yang disiplin. Ada lagi? Mandi sendiri. Bukan itu ya. Mandiri itu mampu berdiri sendiri dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Itu mandiri ya. Kemudian menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid mengambil kontrol. Kontrol itu artinya kendali, ya, kendali atas diri sendiri dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Nah, kalian itu sendiri yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran kalian. Siapapun yang mengajak kita, anakku rajin belajar, harus begini tiap hari, bangun pagi, dirikan sholat dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak mampu mengingatkan diri kita sendiri, menumbuhkan motivasi, siapapun yang mendesakkan kita tidak akan bisa. Harus kita sendiri yang menumbuhkan inisiatif atau motivasi sendiri. Nah, ada 7 karakteristik lingkungan di sini yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama lingkungan yang bagaimana? Yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Kemudian yang kedua, lingkungan yang bagaimana?
yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola positif, pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang ketiga, Oli, pada bilang itu lingkungan yang melatih keterampilan. Nah, lingkungan yang melatih keterampilan kita. Misalnya, keterampilan kalian dalam menciptakan puisi, keterampilan kalian dalam membuat cerita pendek, keterampilan kalian dalam membuat anyaman, itu dinamakan keterampilan. Kemudian yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan dirinya. Ya. Kemudian yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuannya. Kemudian yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam belajarnya sendiri. Nah, artinya kalian yang aktif dalam proses belajarnya. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang menumbuhkan daya letih dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Lanjut. Nah, karakteristik lingkungan yang ingin kita bangun pada program Berbuka Literasi ini, coba Elisha perhatikan apa yang pertama karakteristik lingkungan yang ingin kita bangun di sini. Dibaca. Ya, lingkungan belajar yang menyediakan kesempatan untuk murid kalian sendiri menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian yang kedua, Firman. Yang kedua apa? Lingkungan yang bagaimana? Keterampilan membutuhkan murid dalam proses mencapai tujuan akademik dan non-akademik. Nah, lingkungan yang seperti itu ya, lingkungan yang menumbuhkan keterampilan baik yang sifatnya akademik dan non-akademik. Misalnya yang mana sih namanya akademik? Salah satunya kalian bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan bagus, dengan baik, itu yang akademik. Sedangkan yang non-akademik misalnya kalian berprestasi dalam lomba-lomba tertentu. Seperti kemarin lomba pramuka, kemudian lomba gerak jalan dan sebagainya, itu yang sifatnya non-akademik. Kemudian yang ketiga yang bagaimana, Loli? Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Ya, betul. Lingkungan yang menempatkan murid atau kalian sedemikian rupa supaya kalian itu aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, ini kita masuk kepada tujuan dari program kita. Yang pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi siswa di sekolah. Kemudian meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Literat itu maksudnya tingkat kemampuannya dalam membaca dan berliterasi itu sudah bagus. Kemudian yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan buku bacaan dan suasana pembelajaran yang mendorong merdeka belajar. Nah, itu tujuan dari program kita, itu ya, terkait dengan Berbuka Literasi ini. Nah, kenapa? Apa alasan kita memilih program ini? Yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi murid. Gerakan literasi nasional. Kemudian yang kedua, tuntunan dari sepertinya pada kemampuan literasi setiap atau murid. Dan yang terakhir, memfasilitasi murid yang memiliki literasi rendah karena rendahnya budaya literasi sekolah. Terindikasi kurangnya kunjungan ke perpustakaan, kurang kunjungan ke perpustakaan sekolah kita, maka perlu dibuat suatu program yang mampu menggalakkan
minat literasi murid melalui program bergerak literasi yang berpihak pada murid dan mendukung student agency. Student agency itu maksudnya kepemimpinan murid. Kalian sendiri yang menjadi pemimpin untuk kalian sendiri, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Lanjut. Nah, kita lanjut bagaimana sih cara pelaksanaan dari program ini. Yang pertama, tentu saja kita berkoordinasi dengan bapak kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah terkait program yang akan kita laksanakan. Koordinasi dengan wali kelas kalian juga dan koordinator perpustakaan terkait dengan bagaimana dia menyiapkan buku-buku yang bagus untuk kalian. Kemudian melaksanakan literasi dasar dengan membaca buku yang variatif dan bacaan di HP dengan men-scan barcode pada poster pustaka digital di setiap kelas. Nanti kalian akan diarahkan di kelas kalian akan ditempel sejenis pustaka digital. Atau contohkan ya salah satu modelnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kalian scan kamera HP-nya yang terkoneksi dengan Google Kamera itu nanti akan muncul secara langsung ya bacaan-bacaan yang berkualitas. Ada buku fiksi dan mulai dari bacaan cerpen. Ada banyak sekali di sini contoh yang bisa kalian akses menggunakan HP-nya. Kemudian yang novel juga banyak di sini. Nah, lebih dari 10 novel sudah Pak Guru siapkan. Kemudian ada puisi juga. Nah, kumpulan puisi, 3 buku kumpulan puisi. Kemudian ada yang non fiksi, nanti kalian juga bisa akses. Ada buku-buku Islam, kemudian bacaan orang-orang kritis, dan contoh-contoh yang lain seperti biografi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian nanti yang ketiga ada jurnal membaca ya, terkait apa isi bacaan yang kalian pahami, kalian tulis pada buku jurnal kalian. Kemudian ada duta literasi. Masing-masing kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 mempunyai duta literasi. Masing-masing kelas itu dutanya itu 3 orang. Misalnya di kelas 7 ada Kahfi, kemudian ada Elisa dan ada Dili. Kemudian di kelas 8A misalnya ada Noli, ada Indah, kemudian ada Tio. Di kelas 8B ada Aini, Miswa, sama Firman. Dan di kelas 9 ada Wise, Nesa, dan Liva. Itu yang akan menjadi duta literasi masing-masing kelas. Nah, tugas duta literasi itu nanti akan mengatur teman-temannya ya, memantau teman-temannya bagaimana proses membacanya dan mengatur proses membaca di berugak literasi. Nah, ini jenjang sasaran kita, jenjang kelas yang menjadi sasaran program kita. Ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini prakarsa perubahan kita, yaitu mewujudkan budaya literasi yang berkelanjutan melalui berugak literasi terintegrasi pustaka digital. Nah, ini alur bagja. Yang pertama itu, yang B-nya itu buat pertanyaan. Kemudian yang A ambil pelajaran, yang G-nya itu gali yang J-nya jabarkan rencana,
dan yang hanya atur eksekusi. Nah ini ya tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan, termasuk kita berdialog dengan rekan-rekan guru dan bapak kepala sekolah, dan juga kita mengadakan sosialisasi seperti ini. Kemudian nanti diambil pelajarannya itu bagaimana penerapan pada program yang akan kita laksanakan. Nah ini ya dokumentasi kegiatan kita, nanti kita akan laksanakan ya. Di beruganya nanti kita akan taruhkan siap barcode-nya di beruganya ya, ada spanduknya di sana. Tinggal kalian scan, kalian bisa baca di HP kalian, kalian bisa akses di rumah kalian juga. Oke ya, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.